di ujung tahun 2022 peraturan pemerintah pengganti undang-undang inkonstitusional bersyarat oleh kita harus tolak Perpu Cipta Kerja ini atau menuntut kepada pemerintah agar dicabut karena Perpu Cipta Kerja ini dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Yang pertama mungkin bagi kaum buruh di tengah lagi kebijakan dalam Perpu Cipta Kerja itu yang melakukan fleksibilitas terhadap hubungan kerja dan membuat buruh itu semakin kehilangan hak-haknya. Selain itu, undang-undang Perpu Cipta Kerja yang bertujuan untuk memudahkan investasi itu dapat secara nyata, secara langsung mengancam kondisi lingkungan dan hak asasi manusia itu sendiri. Jadi semakin banyak investasi yang lahir, semakin banyak ancaman terhadap lingkungan hidup dan ancaman terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Karena kita tahu bahwa Perpu Cipta Kerja ini memiliki problem konstitusional. Pertama adalah Perpu ini ditetapkan dalam keadaan negara, dalam keadaan pemerintahan normal, tidak dalam keadaan abnormal. Padahal prasyarat pembentukan Perpu di dalam konstitusi adalah keadaan itu harus abnormal. Ada situasi yang disebut oleh konstitusi dengan kegentingan yang memaksa sehingga Perpu dapat dikeluarkan. Presiden memang diberikan diskresi yang begitu luas oleh konstitusi untuk bisa menetapkan suatu Perpu, karena dengan alasan subjektivitas sang diri presiden, dia bisa menetapkan Perpu. Hanya saja ada prasyarat dari sisi subjektivitas ini. Prasyaratnya adalah situasi pemerintahan tidak normal, ada tindakan yang harus segera diambil, tetapi tidak ada instrumen hukum yang setara dengan undang-undang yang bisa dijadikan landasan untuk melakukan tindakan segera yang seharusnya dilakukan oleh presiden itu membutuhkan payung hukum. Karena itu dia bikin payung hukum yang namanya Perpu. Itulah syaratnya. Nah, kan kita lihat tidak ada situasi yang memaksa, tidak ada kegentingan yang memaksa dalam pemerintahan kita. Kita juga tahu bahwa alasannya yang berseliweran kemarin karena tahun 2023 keadaan ekonomi kita akan memburuk. Kalau akan memburuk berarti belum memburuk. Artinya karena syarat Perpu itu adalah peristiwa kegentingan itu harus terjadi seketika itu, harus terjadi pada saat itu, dan harus terjadi pada situasi saat itu juga. Syarat yang kedua bagi Perpu untuk menjadi undang-undang agar sah istilah kegentingan memaksa itu adalah harus diajukan ke DPR pada masa sidang itu untuk ditetapkan jadi undang-undang. Itu untuk menguji validitas. Apakah kegentingan memaksa itu benar-benar terjadi atau tidak? DPR lah yang menilai. Dan apabila DPR menganggap bahwa kegentingan memaksa itu benar-benar terjadi, maka dia akan menyetujui Perpu itu. Tetapi kalau DPR menganggap bahwa tidak terjadi kegentingan memaksa dalam pemerintahan, tidak perlu bagi DPR untuk menyetujui Perpu yang diajukan oleh Presiden. Atas dasar itulah kita menganggap bahwa keluarnya Perpu dan molornya, ini kan sudah melewati masa sidang. Harusnya Kamis yang lalu sudah ada persetujuan dari paripurna DPR untuk mengesahkan Perpu menjadi undang-undang. Tapi tidak terjadi. Yang terjadi itu adalah Perpu
disetujui oleh badan legislasi tapi tidak ditetapkan di paripurna. Badan legislasi hanya alat lengkapan DPR. Badan legislasi bukan DPR, tetapi hanya alat kelengkapan DPR. Undang-Undang Dasar mengatakan persetujuan itu harus dilakukan oleh DPR, tidak dilakukan oleh alat kelengkapan DPR. Maka menurut saya begini, karena tidak ada persetujuan pada masa sidang berikutnya sebagaimana disebutkan dalam konstitusi, maka eksistensi Perpu ini saya anggap dinyatakan dicabut karena dia sudah melewati dari satu masa sidang yang disebutkan di dalam konstitusi. Meskipun tidak dinyatakan ditolak, tetapi dengan penundaan dan tidak dilakukan sidang paripurna untuk persetujuan, maka itu adalah bentuk penolakan DPR terhadap Perpu yang diajukan oleh Presiden. Kan gampang saja sebenarnya. Kalau DPR merasa bahwa ini kegentingan memaksa, bikin sidang paripurna, mereka setujui itu Perpu. Tapi mereka tidak menganggap ini sebagai kegentingan yang memaksa, maka mereka tidak bikin sidang paripurna untuk menyetujui eksistensi Perpu itu, mengesahkan Perpu itu menjadi undang-undang. Kan ini sebenarnya adalah copy-paste dari Undang-Undang Ciptaker yang dibatalkan secara formil oleh Mahkamah Konstitusi. Isinya tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Ciptaker. Karena itu teman-teman buruh pasti akan mempersoalkan soal tenaga kontrak, soal upah minimum, dan seterusnya. Itu tidak mungkin dilepaskan. Atas dasar itu, buruh pasti tetap bersuara karena ini tidak melalui proses atau mekanisme normal. Mekanisme pembentukan Perpu itu abnormal dan isinya itu hampir semuanya sama dengan isi Undang-Undang Ciptaker. Lalu apa yang membuat dia genting kalau hanya ingin mengesahkan, mengembalikan? Karena putusan MK itu kan jika dalam waktu 2 tahun tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Ciptaker itu menjadi batal permanen kan. Dia ingin menangkap pesan itu, lalu kemudian padahal bisa dilakukan, diajukan saja di prolegnas, kemudian dibahas saja hal-hal yang dianggap perlu dibahas, lalu setelah itu kemudian lakukan saja persetujuan di paripurna terhadap naskah undang-undang lama. Tapi itu kan tidak dilakukan, justru mengambil jalan pintas bahwa Presiden menganggap 2023 ini ada keadaan ekonomi, karena itu maka harus segera ditetapkan Perpu, padahal itu tidak terjadi pada saat itu. Jadi pertama begini, tidak jadi soal Perpu, tidak jadi soal Perpu atau tidak jadi soal bentuk undang-undang, tetapi materi muatannya jangan merugikan publik. Karena metode yang dipakai di proses penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja dulu, itu kan mengakuisisi 76 undang-undang, 76 norma di undang-undang existing. Nah, ada beberapa pasal yang kemudian misalnya sudah dibatalkan oleh MK, saya lupa, misalnya penguasaan terhadap tanah yang semula 90 tahun dan seterusnya, itu kemudian dihidupkan kembali, sudah dibatalkan di undang-undang existing, kemudian dihidupkan kembali di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, hal-hal ini yang maksudnya kelihatannya pemerintah memaksakan diri karena fokusnya di investasi, tapi lupa bahwa investasi ini tidak boleh merugikan publik. Itu kan harusnya begitu. Dengan begitu, formula pembentukan undang-undang ini sama dengan kita berpikir, kenapa undang-undang ini baru disahkan, muncul 49 peraturan pelaksana. Nah, itu berarti sudah disiapkan memang 49 peraturan pelaksana ini sebelum undang-undang ini disahkan, disetujui di DPR. Artinya kita patut mencurigai, padahal ada beberapa undang-undang yang diwajibkan dibuat peraturan pelaksananya yang harus dibuat pelaksananya. Beberapa tahun belum ada peraturan pelaksananya, tapi ini baru selesai 49 jadi, 46 PP, 3 Perpres, dan ini impossible kalau dilihat dari sisi reasoningnya. Dari sisi prosedur, dari sisi prosedur yang dibuat, ini sudah keliru memang. Dari sisi konstitusionalitas pembentukan, dari sisi prosedur pembentukan, itu sudah bermasalah. Dari sisi itu saja, Mahkamah Konstitusi mengamini bahwa ini prosedurnya keliru karena itu dibatalkan, bukan substansinya yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga bagi kita, bagi saya misalnya adalah DPR perbaiki niat, Presiden perbaiki niat,
luruskan kiblat politik pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, ada jalan bagi kita untuk menilai bahwa mereka punya itikat baik untuk memperbaiki regulasi. Kita mengambil tema besarnya bahwa ini prosedur bermasalah, konstitusionalitasnya diragukan prosesnya, maka publik kemudian melakukan penolakan. Itulah saya berharap, saya menganggap Perpu ini sudah tidak ada. Saya menganggap Perpu ini sudah tidak ada dalam hal ini. DPR menolak menyetujui Perpu karena melewati masa sidang, karena kalau dia merasa bahwa ini kegentingan yang memaksa, dia akan bikin sidang paripurna untuk menyetujui itu Perpu, dan karena itu tidak ada diskusi lagi soal Perpu. Kalau saya, DPR lebih baik bikin jadwal, masukkan di prolegnas, revisi itu Undang-Undang Ciptaker sesuai dengan amanat putusan MK, sesuaikan dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka selesai masalah. Nah, problemnya di situ sebenarnya.